Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya sampaikan kepada pengurus majelis taklim bahwa tema yang akan diangkat insya Allah adalah menjadi muslim yang kafah dalam menerima semua syariat yang sudah ditetapkan olehnya. Landasannya apa? Landasannya Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Silakan dicatat. Al-Baqarah ayat 208 lu pira Pak Ustaz 208 tingeling temen wong Cimanuk 208 bae beli paham. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Secara apa ibu-ibu? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan sesungguhnya merupakan musuhmu yang sangat nyata. Itu terjemahan sederhananya. Kita balik dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Secara apa? Kafah itu apa Pak Ustaz? Kafah itu menyeluruh. Kafah itu totalitas. Kalau kata bahasa dosen bilang komprehensif. Tidak setengah-setengah. Kalau kita sudah menerima Islam, kalau kita sudah memilih Islam, maka pada saat itu pula kita harus totalitas dalam menjalankan aturan-aturan Islam. Jangan setengah-setengah. Setengah Islam, setengah Yahudi, setengah Islam, setengah Nasrani, setengah Islam, setengah Buddha, setengah Islam, setengah Hindu, setengah Islam, setengah Konghucu. Jangan. Kalau kita Islam, dari mulai akidahnya kita Islam, cara ibadahnya kita Islam, cara muamalahnya kita Islam, cara berpolitiknya pun kita harus Islam. Jangan setengah-setengah. Ibadah kita Islam, sholat Ustaz 5 waktu, tapi muamalahnya mohon maaf, muamalahnya muamalah ala Yahudi, bisnisnya bisnis ala Yahudi, yang tidak peduli halal haram, wal kedwal dudu sendal dudu kadal kabeh diuntal dianggap halal. Islam sih beli peduli lah, bohong, nipu, kang penting untung. Mohon maaf, ini namanya muamalah ala Yahudi, muamalah ala orang kafir. Enggak peduli kang penting oli bati sun si dagang, embu nipu, embu bebodo, embu adlebusu, wanda blegu wal beleru. Yang penting dapat hasil, saya akan lakukan. Mohon maaf, berarti dia belum kafah dalam berislam. Enggak peduli halal haram, enggak peduli sekalipun apa yang dilakukannya itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh kecil. Betapa banyak saat ini orang yang dia sholat 5 waktu, subuh 2 rakaat sama seperti yang lainnya, zuhur 4 rakaat sama seperti yang lainnya, asar 4 rakaat sama seperti yang lainnya, maghrib 3 rakaat sama seperti yang lainnya, isya 4 rakaat sama seperti yang lainnya. Itu ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mohon maaf lahir dan batin, bisnisnya ternyata tidak mau mengikuti apa yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti ia belum kafah dalam berislam. Contoh dari bisnis, dari dagang. Belum contoh yang lain.
Termasuk perkara muamalah adalah perkara pakaian. Mohon maaf, kalau kita sudah memilih Islam, maka totalitaslah kita dalam berislam. Bukan hanya sholatnya saja, termasuk cara berpakaian kita pun harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Tutup aurat sebaik-baiknya. Itu perintah Allah. Di dalam Quran surah Al-Ahzab disampaikan, di dalam Quran surah An-Nur pun disampaikan, kita sebagai perempuan-perempuan muslimah wajib menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Kalau sholatnya kita lakukan, tapi mohon maaf ternyata kita di luar, kita enggak nutup aurat dengan baik, enggak pakai kerudung, enggak pakai khimar, enggak pakai jilbab, maka mohon maaf berarti kita belum kafah dalam berislam. Ustad, isune lho cuma pengen tuku sayuran bae ning warung ngarep, masa iya kudu nganggo kerudung, nyerimpet Ustad. Boh. Sayanya itu cuma mau belanja di toko depan, masa harus pakai kerudung, masa harus pakai jilbab, pakai khimar? Ongkup Ustaz, haredang. Jangan. Perintah Allah sekalipun berat, sekalipun kelihatannya riweh, wajib dilakukan karena perintah Allah. Sama seperti ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk puasa di bulan Ramadan. Puasa berat atau tidak? Berat atau tidak? Secara manusiawi puasa itu berat. Bukan apa-apa, biasa esuk-esuk mangan docang segala yang kok. Esuk-esuk kongkon puasa. Secara manusiawi masih mending enggak puasa. Tapi mau gimana lagi? Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan kita puasa. Jadi walaupun kita berat, walaupun kita waduh enaknya sih mangan segala lengko, sega kuning, sega utuk, apalagi rasa kari mangan, kari klub dibayar di traktir. Tapi gimana lagi, Allah merintahkan kita puasa, walaupun berat wajib kita melakukannya. Begitupun menutup aurat. Walaupun riwuh, walaupun nyerimpet, walaupun haredang, walaupun beringsang, walaupun ongkop. Ngerti ongkop? Ongkop. Aduh, ongkop. Tapi karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau kita sebagai orang yang beriman wajib untuk mengamalkannya. Jadi mohon maaf ibu-ibu, kita pakai kerudung, pakai jilbab bukan hanya ke majelis taklim, bukan hanya ketika ada pengajian. Ketika kita keluar ke pasar, ke mall, belanja, ngantar anak ke sekolah, kita pun wajib memakai jilbab. Jilbab itu apa sih Pak Ustadz? Jilbab itu makna yang sesungguhnya adalah baju kurung, baju gamis, itulah jilbab. Loh, ini yang di kepala apa? Itu namanya khimar. Banyak orang ketuker-tuker. Yang dipakai di kepala disangkanya jilbab. Padahal jilbab itu baju kurung, itu makna yang sesungguhnya. Loh, kalau yang di kepala apa? Namanya khimar. Apa? Khimar. Wajib dipakai, kecuali kita di rumah. Kecuali semuanya keluarga, anggota saudara kita, orang-orang yang termasuk mahram daripada kita, maka kita nggak apa-apa, kita nggak menutup rambut kita, nggak menutup kepala kita. Tapi kalau ternyata ada tamu, gimana Pak Ustadz? Lihat dulu tamunya. Tamunya kurir COD Pak Ustadz, ya pakai kerudungnya. Sedelak gue kok kudu nganggo kerudung, ruwet temen sih. Ya bukan ruwet, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.